Pelaku pembakaran yang menewaskan istrinya sendiri di kota Dumai, Riau menjalani proses rekonstruksi pada Rabu 7 Juli kemarin. Namun pelaku berinisial RS 22 tahun itu terpaksa digantikan oleh pemeran pengganti karena kondisinya yang belum pulih. Meski begitu, RS tetap menyaksikan proses rekonstruksi di atas kursi roda. Untuk diketahui, peristiwa yang dilakukan oleh RS sempat menggemparkan masyarakat Dumai beberapa waktu lalu. RS membakar hidup-hidup istrinya di dalam kiosnya yang biasa digunakan berjualan. Tersangka pun ikut mengalami luka bakar dalam peristiwa tersebut. Bukan hanya itu, ia juga mendapat amukan massa yang emosi dengan tindakannya. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Tribun Pekanbaru.com, Doni Kusuma Putra, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Doni. Halo? Ya, Halo? Doni bisa dijelaskan seperti apa proses rekonstruksi tersebut dan berapa adegan yang dilakukan oleh tersangka? Oke, terima kasih Siska. Untuk proses rekonstruksi sendiri dilaksanakan di Mapores Dumai karena memang mengingat kondisi tidak bisa dilakukan di TKP karena memang kondisi dari pelaku sendiri masih belum sehat seperti biasanya, dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk masyarakat sekitar, sehingga pihak Polres Kota Dumai itu lebih memilih untuk melakukan adegan ulang atau rekonstruksi itu di Mapores Kota Dumai, di mana meskipun tidak dilakukan di TKP, namun pelaku sendiri tetap menyaksikan proses dari rekonstruksi ini di atas kursi roda, di mana dalam rekonstruksi ini ada 11 adegan yang diperankan oleh peran pengganti dan juga disaksikan oleh pelaku sendiri, rekan Siska. Oke, Doni, untuk mengingatkan kembali bisa diceritakan bagaimana kronologi peristiwa dan juga apa motif pelaku dalam melakukan aksinya? Oke, terima kasih Siska. Saat ini memang untuk kronologis memang sempat menggemparkan ya warga Kota Dumai di akhir tahun 2020, di mana pelaku sendiri yang seorang suami dari korban itu sempat uh, sempat bertikai atau adu mulut dengan sebelum proses dari pembunuhan ini dilakukan, di mana pelaku dan korban sempat cekcok karena korban sendiri meminta cerai terhadap pelaku karena memang sudah sering terjadi cekcok di rumah tangga mereka, karena karena pelaku tidak mau diceraikan oleh korban, sehingga pelaku bersiasat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yang merupakan istri dari pelaku sendiri. Dan korban sendiri juga saat melakukan pembunuhan sempat meminta sejumlah uang terhadap korban, dan uang tersebut digunakan oleh pelaku untuk membeli bahan bakar seperti bensin, dan bahan bakar bensin inilah yang digunakan pelaku untuk membakar korban saat korban tertidur di kios yang tepat berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Dumai, Siska. Akibat dari saat proses dari pembakaran tersebut, pelaku sempat ingin masuk ke dalam lokasi kebakaran tersebut karena memang sudah melihat massa yang ada di luar, namun karena tidak kuat menahan panas dan dadanya sesak, akhirnya pelaku sendiri keluar dari kios yang sudah terbakar tersebut. Meski sudah terbakar, namun pelaku sempat diamuk massa karena memang masyarakat geram atas perlakuan dari pelaku yang membunuh korban dengan cara membakar. Setelah diamuk, lalu pihak kepolisian pun mengamankan pelaku. Dan sempat pelaku menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara karena kondisinya sempat kritis, rekan Siska, seperti itu. Oke, Doni, apakah pelaku memperlihatkan rasa penyesalan saat mengikuti reka ulang?
Ya, Siska, memang saat dilakukan rekonstruksi atau reka ulang, pelaku sempat menangis saat menyaksikan adegan dirinya membunuh korban. Bahkan suara tangis tersebut terdengar lirih oleh eh, pihak kepolisian maupun kejaksaan, Siska. Oke, lalu bagaimana ancaman hukuman bagi pelaku? Ya, pelaku sendiri itu dijerat dengan hukuman minimal itu 20 tahun penjara, Siska, berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Dumai, yakni AKP Fajri dengan pasal 340 dengan ancaman 20 tahun penjara, rekan Siska. Oke, baik. Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Dumai, AKP Fajri, terkait dengan hal ini. Ya, jaksa penuntut umum, Adit juga dari pihak tersangka, kami saat ini melaksanakan adegan rekonstruksi untuk salah satunya pemenuhan berkas yang akan kita sudah kirimkan kepada pihak kejaksaan. Jadi di sini supaya sama-sama tergambar jelas dari perbuatan pelaku yang pada saat itu dia melakukan pembunuhan dengan cara membakar istrinya, yang mana terlebih dahulu sudah ada perencanaan dengan membeli minyak, kemudian sudah ada niat dia untuk membakar, membunuh istrinya yang ada di kedai. Jadi dari pelaksanaan ini ada 11 adegan per adegan tadi sudah dilaksanakan. Selanjutnya akan kami kirimkan nanti berkas dengan tersangkanya kepada pihak kejaksaan untuk dapat segera disidangkan. Untuk ancaman hukuman ya, Pak? Karena memang tadi kan dengan penerapan pasal 340 kurang lebih 20 tahun sampai dengan 10. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.